سمعنا وأطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak, ibu, usia, seluruh jajaran pengurus ta'lim Masjid Al-Furqan Banjarmasin rahimahullah, bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, masih memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan tekun, rajin, sabar, istiqomah, kembali kita sambut pada hari ini dengan sholat subuh berjamaah yang tidak semua orang bisa melakukan ini. Jumlahnya sedikit sekali yang bisa bangun subuh. Ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan awan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat bermartabat kita bangun pada hari ini atau tiang-tiang sebelumnya subuh ini tekun tadi, apakah setengah jam, apakah 45 menit, apakah 1 jam, apakah 2 SKS 90 menit lebih ke atas, buku sujud dengan tahajudnya, dengan sholat lail. Mudah-mudahan pada hari ini kita bangun kembali, pagi hari, siang hari, sore hari, sampai dengan bisa amal-amal yang agung yang bermartabat untuk bekal kita hidup sudah mati nanti. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala direkam dan diterima sebagai amal soleh kita. Yang kedua, ini sangat bahagia sekali bisa bersilaturahmi jauh dari tanah Jawa sana ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, ke Martapura. Jadi malam baru jam 10 kembali ke hotel dari tengah hutan di Karangintan. Harapannya bawa intan pulang, tapi nggak ada intannya. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini, pekan-pekan ini, bulan ini, banyak tema diangkat tentang Isra Mi'raj. Di masjid, di langgar, kadang di instansi. Tentu harapannya ialah hasil dari perjalanan angkasa luar
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih diperhatikan, lebih diutamakan, lebih didalami lagi, bukan sekedar dikerjakan sebagai pengguguran kewajiban. Karena itu kita ungkap sejenak di waktu yang terbatas. Sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin dan percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu pernah terjadi. Banyak yang tidak percaya karena ilmunya saya tidak mampu mengungkap, otaknya tidak mampu mengungkap sesuatu yang tidak bisa diungkap dengan sains, dengan teknologi, dengan ilmu. Dengan otak kita yang terbatas ini, bukan berarti sesuatu itu tidak pernah terjadi. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala telanjang ini, bukan berarti sesuatu benda ciptaan Allah itu tidak ada. Karena keterbatasan diri kita ini. Begitu juga Isra Mi'raj ini. Ketika saya tidak mampu mengungkap, ilmu kita tidak mampu mengungkap, otak kita tidak mengungkap, sangat besar peristiwa Isra Mi'raj itu, maka sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mainkan yang satu lagi, yang namanya iman. Mari kita lihat dulu tentang angkasa luar. Al-Quran Al-Karim 726 ayat mengungkap tentang sains dan teknologi, baik ilmu pertaniannya, kelautannya, peternakannya, kedokterannya, tekniknya, ilmu sosialnya. Silakan dibuka. Dan ini diberikan tugas malam itu Al-Quran dan sains di beberapa masjid. Salah satu di antara sekian banyak tentang ini dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Quran mengungkap tentang makrokosmos jagat raya ini. 76 ayat bertabur dalam Al-Quran menyebutkan tentang as-samawat, as-samawat, as-samawat. Maka kita angkat dulu berapa ayat tentang makrokosmos ini, baru kita akan urus sedikit demi sedikit planet, bintang, tata surya, galaksi, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai ke Sidratul Muntaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Ayat yang lain berkaitan dengan alam raya. Dan ayat ini turun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Didekati sebanyak diparaki oleh bilang, kenapa Rasulullah obat tapi buta ini nangis? Bagaimana saya tidak akan nangis barusan saya turun ayat. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Innahu khalqis samawati wal ardh
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang ketiga, rata-rata kaum muslimin hafal dan sangat akrab dengan ayat ini 229 Al-Baqarah, malah sering ditempel ayatnya itu di pintu-pintu supaya setan gak masuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berdekatan lagi dalam surah Al-Baqarah 22, dua kali Allah menyebut as-samawat as-samawat. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i. Dua kali berdekatan itu. Pada akhir surat Al-Baqarah juga kan ada sering dibaca oleh Pak Imam, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Terus ada satu lagi, kalau profesor doktor menentang Allah, tidak percaya keberadaan Allah, dia komunis itu. Dan ada orang ateis itu masuk Islam karena dia buka-buka Al-Quranul Karim, ada YouTube-nya. Diterangkan ini tidak percaya, diterangkan ini teknik tidak dipercaya, kedokteran tidak percaya, pertanian tidak percaya, kelautan tidak percaya. Lalu ini tentang geologi tak percaya, maka angkat astronomi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi bal yadhununa fi dhalalin mubin. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Angkat dagunya, tengokkan ke atas, itu matahari mana tiangnya. Dia angkat lagi dagunya, lihatkan itu bintang mana tiangnya. Angkat lagi dagunya, itu bulan lebih dekat dari bumi. Mana tiangnya? Masih juga kamu tidak percaya. Tapi masalah percaya iman dan tidak kepada Allah itu kan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Numpuk di kepalanya ilmu pengetahuan, tapi tidak terbuka hatinya untuk percaya kepada Allah. Banyak jumlahnya yang menuliskan lebih dari 1 miliar, di Cina, yang ada di Laos, di kampung, di Birma, di banyak sekali, termasuk di Indonesia masih ada. Tapi rahimahullah, itu baru 7, baru 6, tidak sampai ke 76. Coba buka lagi dalam surah As-Saff, indah sekali Allah menyebutkan Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasrif coba apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa dan maha bijaksana.
Diikuti lagi dalam surat Jumu'ah dengan kalimat bentuknya lain, yusabbihu lillahi ma fis sama wa huwa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Kita akhiri satu lagi sering dibaca oleh Pak Imam, tidak terlalu panjang, tidak terlalu panjang. Wassala'i wattariq wa ma adraka mattariqun najmul thaqib min kulli nafsin lamma 'alayha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Sampai selesai surah At-Tariq tentang bintang. Baik, sekarang kita mulai melihat perjalanan Rasulullah SAW. Ada satu tema yang akan kita angkat di malam itu, menguak keagungan ilahi lewat perjalanan angkasa luar Muhammad Rasulullah SAW. Barangkali kita setelah kita belajar beberapa literatur tentang alam raya, makrokosmos, dan Al-Quran sudah mengungkap ayat-ayatnya seperti itu. Dan ini bukan bahwa ada matahari itu setiap hari kita lihat, ada bulan itu bisa kita lihat, ada bintang-bintang bisa kita lihat. Dan di literatur, di buku-buku sudah dipotret, ada di buku-buku itu semuanya. Ada yang kita kenal dengan yang namanya satelit. Istilah astronomi itu ialah bulan. Di atasnya lagi kita sebut dengan planet. Ada planet yang memiliki satu bulan, bumi kita ini. Ada planet yang memiliki 12 bulan, Jupiter. Dengan satu bulan ini aja kadang-kadang sering ragu kita. Kapan Idul Fitri? Kapan Idul Adha? Kapan awal puasa? Ramai itu. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Padahal satu bulannya. Bahasa Jawanya banyak kata menjawab. Udah mau bahasa Jawanya. Entah bahasa Bandanya apa tuh. Apalagi kalau bulannya itu 12 sampai Jupiter. Bingung menentukan itu tanggal-tanggal. Gabungan dari planet dan satelit ini dia menghimpun diri dengan imamnya itu matahari. Itulah yang kita sebut dengan tata surya. Hanya kelebihan yang datang ke malam, silakan mampir ke komplek perumahan ini, itu komplek tata surya. Begitu masuk tata surya, salah dulu memberikan nama itu, seharusnya dimasuki dulu baru cabang-cabang. Ini butuh masuk tata surya, muter ke kiri dimasuki. Itu kurang runtut itu, kurang runtut. Jadi ini sebenarnya datang dari planet ke bumi. Datang planet ke bumi. Nah, ini matahari. Begitu kita berbicara tentang tata surya, sayang kita pun nggak mampu sebenarnya, Pak. Nggak mampu. Kecil sekali. Makanya Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang ruh urusanku, tidak aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit, kata Allah. Nah, terbukti sekarang sedikit. Begitu kita bongkar menguak tentang alam raya, makrokosmos, belum mikrokosmos itu, teknologi manusia yang dibanggakan gak bisa. Nah, Amerika sekarang gak bisa. Teman-teman Afrika bingung itu terambil. Baru dikirim sedikit aja oleh Allah Subhanahu, karena Allah tahu betul yang keladinya Israel Zionis itu masih hidup sampai sekarang karena Amerika ini.
Makanya sumbernya itu dia bawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Los Angeles bakar, California, ada lagi sekarang yang dekat-dekat itu terus seperti itu. Kita yang muslim atau itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu api. Gimana teknologi? Tidak bisa. Maka kemarin orang katakan di Banjarmasin ini kan paling hebat dalam hal pemadam kebakaran. Setiap RT itu pun punya, karena sering kebakaran terjadi. Sigap batu, sigap banar itu kalau apa namanya pemadam kebakaran. Termatakan wakil itu dari Indonesia, macam-macam terang itu. Buat pernyataan, sudahlah orang belajar pindah ke Indonesia, ngawur, macam-macam itu. Nah, sekarang minta ini kebakaran Amerika kebakaran, maka saya minta bantu Indonesia. Makanya kita kirim ya lah insan dari Banjarmasin. Segap di sana, tapi nggak mampu. Sekian besarnya yang namanya kebakaran itu, karena nggak mampu. Biasa itu kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadiah ini tidak mampu. Kita ambil dulu, kita jangan ke atas dulu, kita kumpulkan dulu yang namanya alam raya ini. Lalu apakah satu matahari? Enggak, banyak sekali matahari, Nah, matahari yang jumlahnya banyak ini, apa sekalian, kayak dia berseminar, kayak kita mengadakan himpunan. Maka himpunan matahari itu yang kita sebut dengan Milky Way atau galaksi. Berapa jumlahnya matahari menghimpun diri? Jumlahnya ialah antara 100 sampai 300 miliar matahari. Kalau yang nggak percaya, coba melihat. Kalau ini nggak mendung, itu kelihatan itu. Dengan penopangnya sama besar, kelihatan. Dan di buku-buku astronomi kelihatan itu semuanya. Yang belum sakti itu. Apakah sampai di sini? Enggak. Lalu gabungan yang namanya Andromeda, galaksi dan sebagainya menghimpun diri jadi satu yang namanya klaster. Apa sampai di sini? Enggak. Klaster menggabung diri lagi yang namanya universal, itulah baru langit pertama. Apakah sampai langit pertama ciptaan Allah? Enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzii khalaqas sab'a samawati وَلَكِنْ تِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit ini. Di atasnya lagi ada lagi. Ada pakar yang namanya Agus Mustafa di Jawa Timur itu, dia ngarang buku. Ya sengaja dia memang bukan wartawan, nyelami bukunya itu akhirat tidak kekal itu akhirat tidak kekal punya itu. Nah, dia mengatakan berapa diameter yang tingkat satu yang namanya ini apa namanya ciptaan Allah. Langit pertama ini tidak kurang dari 800 miliar tahun cahaya. Kita nggak bisa lagi menghitung jaraknya itu sentimeter, milimeter, kilometer, enggak, mainan cahaya. Kita sama-sama tahu yang teknik semuanya kita sudah belajar mulai dari SD, SMP dan sebagainya. Dan 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer. Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melewati 3 alam. 1, alam fisik ini, alam fisik. 2, yang naik ke atas dari Aqsa, alam malakut, dan naik lagi ke alam Jabarut. Mempunyai
kita mencerna hanya 10% perjalanan Rasulullah SAW dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat sekarang kecepatan dari pesawat yang diciptakan oleh manusia. Kita nggak usah ke galaksi-galaksi, sangat nggak mampu. Kita hanya berbicara satu matahari ini aja. Coba satu matahari. Matahari dengan bumi kita itu jaraknya tepatnya itu 149,8 juta kilometer. Biasa di teknik itu disempurnakan menjadi 150 juta kilometer. Bumi dengan matahari. Ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi. Lalu setelah bumi itu sebelahnya ini ada Mars. Mars dengan bumi ini berapa jaraknya? Sekitar 50 juta kilometer. Ini ada orang gila di Eropa ingin bawa rombongan mau pindah ke Mars, setor nyawa ke sana itu. Jadi dia pintar. Silakan, saya akan terbangkan Anda semuanya ke Mars, tapi saya tidak bertanggung jawab untuk pulangnya. Ada yang boleh mau tinggal di Mars karena porak kita di bumi ini, mau pindah ke Venus, mau pindah ke Jupiter, mau silakan aja, dan Allah sudah nantang kepada kita. Yang surah Ar-Rahman itu, ya ma'asyaral jin wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jemaah jin dan manusia, kalau ingin Anda terbang ke atas, mau tembus bumi, silakan. Dan pernah di Indonesia nembus bumi, tapi salah tembus, lumpur yang keluar di Sidoarjo. Luar biasa. Allah nantang, silakan gitu. Silakan seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, rata-rata pesawat terbang kita, kalau kita pakai mobil, umpamanya dari Jawa Timur, Surabaya ke Jakarta, secepat-cepatnya katakan 6 jam, 7 jam, tidak tahu cepatnya. Ya senang tidak ada. Pakai pesawat 1 jam, sini Surabaya Banjarmasin kurang dari 1 jam. Kita sudah bangga betul, senang betul, alhamdulillah. Tapi teknologi manusia yang namanya pesawat ini, nah, kalau kita naik haji, karena dia langsung Banjarmasin ke Jeddah, kurang lebih kan 10 jam, 10 jam. Itu sudah luar biasa. Kalau pakai kapal laut bisa sampai 1 minggu atau lebih dari 1 minggu. Ya, sudah. Pokoknya sekarang alat transportasi yang membanggakan manusia, membuat cepat kita ialah pesawat terbang. Rata-rata kita ambil 1 jamnya 1000 kilo, 1000 kilo 1 jamnya. Kita sudah senang betul jauh. Jangan dulu senang. Begitu disentuhkan dengan di luar bumi kita ini sudah nggak bisa bermain lagi yang namanya pesawat terbang ini. Coba kita ke perusahaan lain, saya ingin sewa pesawat, ya silakan, tapi saya ingin bawa terbang ke matahari, ke matahari. Sudah kita terbang ke matahari, dihitung ES sama dengan V kali T. Ini rumus yang paling mudah, paling sederhana. Jarak, kecepatan, waktu. Berapa lamanya lagi terbang dari bumi ke matahari? Yang 150 juta kilometer itu 17 tahun. Tidak percaya itu 17 tahun hanya di sana. Gimana masih bahan bakar masih kemas juga berapa tahun itu. Dengan Apollo pun juga bisa. Itu baru di tataran tata surya kita ini. Kalau kita ingin keluar lagi, ada namanya tetangga matahari, itu dekat dengan matahari kita, Alpha Centauri. Lalu dengan kecepatan apa kita cepat-cepat ini? Ya dengan yang namanya kecepatan cahaya.
300.000 kilometer per detik itu. Nah kalau kita pakai itu sebentar, kita dari bumi ke matahari ini hanya 8 menit, hanya 8 menit. Makanya anak-anak kita nanti ke depan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi, ketemu pesawat yang dari sini sampai ke Mekah itu hanya 1 jam, hanya 1 jam atau setengah jam sampai di sana. Dilihat anaknya, nah kamu di mana sholat zuhur, di mana sholat asar, maghrib, isya, pulang, baru pulang tengah malam nih. Bapak ini praktek, saya sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat di sana, kan hadisnya nggak akan berubah itu. Sekali yang sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di masjid sini. Seperti itu. Karena kecepatan pesawat ini. Nah kalau pakai cahaya, masya Allah, itu 8 kali kita putar bumi itu sampai detik cahaya itu. Jadi kalau dengan cahaya, dengan pesawat tadi 17 tahun dari bumi ke matahari, maka dengan kecepatan cahaya Bapak sekalian itu hanya 8 menit. Maka sinar matahari sampai sini kan cepat sekali itu, dengan kecepatan cahaya. Dengan kecepatan cahaya. Nah, dengan kecepatan cahaya ada Alpha Centauri namanya ini, itu baru sampai di sini 4,3 tahun dengan kecepatan cahaya di tengah matahari ini. Betapa juga dengan kecepatan cahaya itu sangat lambat cahaya ini. Nah sekarang pertanyaan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke Sidratul Muntaha ini, dia memakai kecepatan apa? Kalau cahaya nggak akan sampai, nggak akan sampai. Tetangga matahari yang sangat dekat pun juga 4,3 tahun dia baru sampai di sini kecepatan cahaya itu. Kita tahu kecepatan ini kan sangat hebat. 1 detiknya 300.000 kilometer per detik, 300.000. Yang dengan pesawat 17 tahun, dengan ini hanya 8 menit. Ini pertanyaan besar. Dengan apa Rasulullah SAW sampai ke sana? Bukankah peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah didampingi oleh Jibril? Makanya mau tidak mau kita ungkap tentang malaikat. Ayat-ayat malaikat jumlahnya 100 lebih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya manusia, teknologi manusia hanya bisa mencerna Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dia katakan dari sini sampai Palembang atau apa itu dekat kita. Ini maksudnya. Tapi begitu Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Lalu ke atas lagi itu otak kita saya kira tidak mampu lagi untuk mencerna. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi hanya 10%. Mari kita lihat dengan apa Rasulullah naik ke atas. Surah As-Sajdah nomor 5 itu memberikan informasi kepada kita. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah mengatur urusan dari langit turun ke bumi, naik lagi kepada Allah yang kadarnya juga oleh malaikat yang sayapnya 2, 3, 4 itu. 1 hari dia terbang sama dengan 1000 tahun kita. Itu bukan masalah umur, tapi masalah jarak itu, masalah jarak. Itu yang sekian malaikatnya. Sekarang Jibril sering dibaca nanti oleh Pak Imam dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat dipimpin oleh Jibril. Apa yang dilakukan? Salamun
selamat, selamat, selamat. Senang para malaikat. Kenapa senang? Awalnya kan nolak. Allah kan mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Nanti akan bertempur, berkembang darah manusia. Tapi Allah akan ditutup oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Diam sudah malaikat. Begitu awalnya dia malaikat ini nolak manusia akan dijadikan khalifah, tapi awal ayat yang tadi itu memberikan informasi salamun salamun ya dalam khalifah. Kenapa malaikat senang? Karena manusia diturunkan Al-Quran kepadanya sebagai pembunuh kemarin. Selamat manusia yang dekat dengan Al-Quran. Nah, kenapa kota Indonesia semacam ini? Karena orang jauh dari Al-Quran. Kalau orang rajin membaca sekedar baca aja, apa isinya gak tahu. Ibu-ibu yang rajin yasinan, yasin Al-Quran. Yang kemarin ada pengajian yasin, ini surat apa? Ada yang jawab, pada itu surat yasin. Ada sering yasinan juga. Jadi rahimakumullah. Dan dengan apa Rasulullah ini? Dengan Jibril. Dengan Jibril. Jibril tidak diinformasikan dalam Al-Quran Al-Karim berapa sayapnya, 10 kah, 20 kah, 30. Kita angkat lagi, kita lihat hadis Jibril itu sayapnya tidak kurang dari 600 sayap yang satu-satu menutupi bumi ini. 2 kali Rasulullah melihat bentuk Jibril yang sebenarnya pada saat menerima wahyu yang pertama dan di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagal basara wa ma tagha. Terperang melihat bentuk yang sebenarnya Jibril 3 kali dia melihat itu. Wah, hebat ciptaan Allah yang namanya Jibril ini. Nah, ini yang dampingi Rasulullah SAW baru bisa sampai ke langit yang ketujuh. Dengan cahaya nggak bisa, apalagi dengan teknologi Apollo, Lion, Garut, nggak bisa bicara. Nah, sekarang kita kejar berapa kecepatan Jibril ini. Yang bisa buka di Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Jibril itu terbang dalam satu hari itu sama dengan kita 50.000 tahun. Coba kita konversi dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun, maka ketemu kecepatan Jibril itu. Mohon saya dibantu yang dari teknik, IT atau teman-teman yang lain, coba dibantu berapa kecepatan Jibril ini setelah kita konversi. Mungkin ketemunya barangkali bisa salah 5.475 miliar kilometer per detik. Saya nggak percaya itu. Dan kecepatannya baru bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Gimana menjelaskan kepada orang-orang di desa dan sebagainya? Itu almarhum Zainuddin MZ enggak. Ada orang yang berangkat dari Banjarmasin ke Jakarta. Gimana? Semut masuk katanya di kantongnya. Semut masuk. Ikut dia ke Jakarta. Dan ikut juga semut ini dibawa ke ke Mangga Dua, ke Glodok, ke Pasar Seni, kemana-mana itu. Tahu semut. Terus sudah. Lalu kembali lagi ke Banjarmasin. Nah, terus ketemu kumpulan semut. Nah, berpidato dia. Aku baru dari Jakarta. Nggak mungkin akan percayakan semut-semut ini. Nggak mungkin akan percaya. Benar itu. Apalagi ditunjuk ke videonya. Ini videonya ini. Seperti itu.
Nah, sambil menunjukkan videonya ke teman-temannya itu, saya sudah ke pasar Senen, saya sudah ke Monas setelah kemarin. Mengkori orang yang berangkat lewat pesawat ini. Begitu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut kecepatan Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lengkapnya kian buka lagi surat An-Najm. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma rawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa subhanallahi fasdala wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Selesai tadi kita baca itu soal Najm tentang Jibril. Hadiratullah, itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah. Dan itulah karena kita tidak mampu, otak kita, sayang kita, teknologi kita nggak mampu. Jangankan itu, sekali lagi, satu matahari dengan kelompok himpunan planet-planet dengan ini pun kita nggak. Dari matahari ke Pluto itu berapa jaraknya Pak? 6 miliar kilometer. Matahari ke Pluto itu 6 miliar kilometer. Ya ini saja kita yang dekat ini dari matahari bumi aja sudah 17 tahun dengan pesawat. Jadi tidak ada 1 sentimeter pun, tidak ada 1 meter pun dengan ilmu yang kita miliki ini, dokter profesor untuk menyombongkan diri dengan ilmu itu. Sedikit ilmu kita ini yang tadi malam saya jelaskan juga di Karangintang. Yang dokter, namanya dokter itu kan begitu kita teliti yang namanya rambutan, musim rambutan di sana, setelah diteliti sampai 4 tahun 5 tahun, judul disertasinya masalah penelitian tentang kerambutan, diuji oleh 9 profesor, bla bla bla, sudah lulus dia, begitu lulus saya panggil sini Pak Tony, sampai sudah dapatkan dokter, salahkah saya katakan sampai dokter rambutan. Gitu juga yang kelengkeng, lulus kata-kata dokter kelengkeng. Begitu juga dari perikanan, meneliti tentang nila, mutiara dan lili, sampai dokter lili dan nila. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karena otak kita nggak mampu, ilmu kita nggak mampu, lalu diwujudkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu lewat yang namanya sholat. Nah, hasil perjalanan dulu ke angkasa luar itu kan sholat. Sholat ini yang saya pakai sebagai tema dan judul cara kami di Jawa, yaitu misi pertama dan utama kehadiran manusia di muka bumi ini untuk ibadah. Banyak ibadah itu banyak sekali ibadah. Kerja itu ini ibadah, tapi ada komandannya ibadah, ada direkturnya ibadah, ada presidennya ibadah. Apa presidennya ibadah itu, direkturnya ibadah itu? Sholat. Kita ambil lagi. Jadi kesimpulannya, misi pertama dan utama kehadiran manusia kita ini di muka bumi ialah untuk sholat. Makanya kalau ada manusia datang di bumi hampir jumlahnya 8 miliar yang masih yang kafir itu, maka dia hanya main-main aja. Lahun wa la'ibun, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah bisa berhenti. Kalau orang lanjutkan lagi setengah jam, nanti tidak diundang lagi oleh tamu. Ini baru perjalanan, belum kita bahas sholat. Nah, lalu salah satu ya predikat sholat itu Allah yang memberikan. Kapan-kapan kita angkat nanti, mungkin tahun depan di sini. Ini sebenarnya ingin saya lanjutkan ini, tapi ini waktunya terbatas, sudah surut ini. Tapi sekali-kali nggak usah sholat surut lah, ini dilanjutkan gitu ya. Kan ilmu kan lebih hebat, tapi nggak apa, sedikit aja, yaitu Bapak bawa buka Al-Quranul Karim surat 29 ayat 45. Islima uhiya ilaika kita aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
bacakanlah Muhammad apa yang ada di kitab, dan dirikan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullah akbar, sholat yang kita lakukan itu perbuatan akbar, seluruhnya akbar, ucapannya akbar, aspek fisiknya akbar, semuanya itu. Rukuk kita itu akbar, ya. Sujud kita itu akbar, angkat tangan ini akbar. Ada gerakan-gerakan dalam olahraga ini apa tai chi nama macam-macam, itu di bawah semuanya. Nah, gerakan-gerakan di dalam sholat ini, aspek fisik itu akbar, Pak. Itu dari Allah. Lisan kita mengucapkan yang namanya, ini yang kita ucapkan dari lisan itu kan bukan produk manusia, koran, majalah, email, tidak. Itu kan firman Allah, luar biasa itu. Seperti itu. Kalau menyebutkan sholat ini adalah perbuatan akbar, menjadi kecil seluruh kegiatan kita ini kalau tidak disentuhkan dengan sholat ini. Betapapun hebatnya tambang sampai 1 triliun sehari dia dapatkan, itu kecil di hadapan Allah kalau orang punya tambang nggak sholat. Menjadi kecil kalau orang punya tambang nikel yang ada di Sulawesi itu, tapi tidak tersentuh dengan sholat, itu main-main aja, Pak. Itu juga akan mati yang punya tambang itu. Katakan Cina yang punya, pegawainya semuanya Cina di sana, matikan semuanya itu. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah ini pasti kalian mati. Apa jadi tanah? Oh, kok enak betul. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah berfungsi yang namanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah sholat. Awal sekali dipertanyakan oleh Allah nanti masalah sholat. Makanya misi pertama dan utama sekali kehadiran manusia di muka bumi ini untuk sholat. Barangkali ini yang dapat kita angkat pada pagi hari ini, supaya kita lebih hati-hati lagi terhadap sholat. Kalau pian dekat dengan masjid, jangan sampai asar lepas tidak ke masjid, maghrib lepas usahakan ke masjid 5 kali mumpung masih hidup. Sejauh-jauh tempat tinggal pian itu banyak masjid-masjid ini, dan datangi masjid yang sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Maksudnya datangi masjid yang tumakninah, imannya pelan, imamnya, supaya kita selesai sholat ada sesuatu yang kita bawa, saada kebahagiaan, tenang hati kita. Ini enggak, semakin sholat tapi semakin bingung. Nah, itu sholatnya enggak benar. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Profesor Dr. Hamka almarhum mengatakan, apabila orang itu selesai dari sholat zuhur, dia akan mendapatkan sekian persen ketenangan. Lanjut sholat asar dia dapatkan lagi ketenangan. Lanjut sholat maghrib dapat lagi. Lanjut sholat isya dapat lagi. Kumpulan ketenangan 80% itu power energi untuk membangunkan dia. Wa min al-laili fata'ajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'ath rabbuka maqaman mahmud. Dia akan bangun malam. Nah, setelah dia bangun malam, seluruh hati itu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Makanya orang sudah terbiasa dengan sholat lain, sholat tahajud, masih diberikan 1 miliar, enggak. Makanya Al-Ghazali kan ada amalan rutin saya lepas sholat tahajud, mungkin bisa dengar buku lagi lepas, nangis dia. Sampai di sini ini sudah lebih ini, mohon maaf tamu. Mari kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.